Kita ke sorotan lain, Saudara. MPR menggelar 2 kali geladi pelantikan Prabowo Gibran. Geladi pertama berlangsung siang tadi, dilakukan simulasi kedatangan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, dan para tamu undangan. Saat latihan, area sekitar Gedung Nusantara mulai disterilkan. Besok direncanakan akan kembali dilakukan geladi kedua sebelum pelantikan berlangsung hari Minggu. Aduh, aku masih nggak melihat. Simulasi pengamanan di ruang rapat paripurna dilakukan sejak semalam jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Digelar Brimob dan Paspampres. Salah satu persiapan yang dilakukan yaitu sterilisasi ruang paripurna. Siang tadi, anjing pelacak K9 diturunkan menyisir area dalam ruang rapat paripurna yang menjadi tempat pelantikan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aduh, aku masih nggak melihat. PLT Sekjen MPR RI, Siti Fauziah menyatakan pelantikan akan dihadiri Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, Kepala Negara termasuk keluarga Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan Minggu 20 Oktober pukul 10 pagi di Gedung MPR DPR di Gedung Nusantara. Dari Brimob, dari Paspampres, dari yang lainnya sudah melakukan persiapan keamanan di dalam gedung maupun di luar gedung MPR. Jadi di sekitar 21 negara yang akan hadir, Presiden dan Wakil Presiden terdahulu dan kepala lembaga negara. Dan yang pasti keluarga dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MPR Minggu 20 Oktober nanti, Prabowo Gibran akan diarak menuju istana sambil menyapa warga di sepanjang Jalan Sudirman dan Tamrin, Jakarta. Setidaknya akan ada 14 panggung hiburan, pesta rakyat yang akan dilalui Prabowo Gibran di sepanjang jalan tersebut. Berbagai hiburan musik yang diisi artis ibu kota dan pameran produk usaha mikro, kecil, dan menengah ikut meramaikan acara ini. Akan ada acara menyambut presiden baru di istana, dan tentu sebelum nyampe di istana ada lintasan gitu ya. Lintasan dari presiden baru melintasi jalan, dan mungkin di setiap jalan akan ada hiburan rakyat ya, sehingga ini selebrasi bagi kita semua. Panggung pesta rakyat akan digelar sepanjang Jalan Sudirman hingga Tamrin, Jakarta Pusat, dimulai dari depan Efek Sudirman, Pintu 7 Gelora Bung Karno, dan sepanjang jalan yang dilewati Prabowo Gibran dari Gedung MPR RI hingga Istana Negara.
Masyarakat yang hendak menikmati pesta rakyat ini diimbau untuk menggunakan transportasi umum karena akan ada pengalihan arus saat pesta rakyat berlangsung. Jika ada beberapa ruas jalan yang nanti pada saat tanggal 20 mulai kita kurangi arus yang akan menuju ke jalur Sudirman Tamrin. Sehingga kita akan memprioritaskan rangkaian presiden, rangkaian VVIP maupun tamu negara yang akan melewati jalur Sudirman Tamrin. Karena untuk venue para tamu negara itu ada di sektor Kuningan, ada di sektor HI, dan di sektor Senayan. Demikian. Pendirian panggung hiburan rakyat ini sebagai wujud terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang akan purna tugas dan dukungan terhadap Prabowo Gibran yang akan memimpin negara. Tim Liputan Kompas TV. Tamu-tamu negara yang akan menghadiri pelantikan Prabowo Gibran sudah mulai tiba di tanah air. Hari ini, kedatangan perwakilan dari Jerman yang disambut oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono di Lanut Halim Perdana Kusuma. Untuk mengetahui persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan digelar Minggu 20 Oktober nanti, sudah bergabung bersama kami ada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di Gedung MPR RI. Dian, selamat petang. Bagaimana persiapan di Gedung MPR saat ini? Ya, Cindy, persiapannya salah satunya adalah menggelar gladi kotor dan memang gladi kotor siang sore ini sudah berlangsung. Tadi dimulai sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kami pantau tadi gladi kotor ini dimulai dengan simulasi prosesi VVIP masuk ke gedung MPR Senayan Jakarta. Tentu saja diikuti dengan simulasi pengamanan ring 1. Kemudian juga tadi dilanjut dengan simulasi drop off, kemudian menuju ke ruang sidang paripurna untuk pengucapan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Tapi karena ini masih gladi kotor, jadi penggunaan ruangannya ini bukan ruangan yang sebenarnya. Kalau kami pantau hari ini persiapan untuk perhelatan lusa ini sudah lebih dari 90%, hanya tinggal implementasinya saja, misalnya penempatan dekorasi, kemudian juga penggunaan ruangan sidang dan juga kursi dan lain sebagainya. Nah, selain gladi kotor hari ini, nanti juga akan dilanjut dengan gladi bersih besok yang rencananya akan dilakukan pada pukul 10 pagi di Gedung MPR Senayan Jakarta. Nah, pada gladi bersih besok ini barulah nantinya simulasi akan dilakukan mendekati peristiwa yang sebenarnya. Jadi akan menggunakan ruangan yang sebenarnya, kursi yang sebenarnya dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga persiapan memfollow up tamu-tamu undangan kenegaraan, Cindy. Tadi siang Sekjen MPR atau PLT Sekjen MPR Siti Fauzia ini mengatakan kepada wartawan bahwa dari 35 tamu undangan kenegaraan ini sudah 21 yang mengonfirmasi akan hadir. Ini harus dipersiapkan karena juga berkaitan dengan kursi yang nanti akan disiapkan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa memang prosesi pengucapan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran ini akan dilakukan pada lusa Minggu 20 Oktober di Gedung MPR Senayan Jakarta. Rencananya akan dimulai pukul 10 pagi. Rangkaian acaranya ini masih akan sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya, yakni akan dimulai dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian juga akan dilakukan pembukaan sidang paripurna oleh Ketua MPR, kemudian barulah pengucapan sumpah jabatan Presiden dan juga Wakil Presiden yang baru, kemudian penandatanganan berita acara pelantikan, pidato Presiden yang baru Prabowo Subianto, kemudian juga penutupan. Nanti saat selesai mengucapkan sumpah jabatan, ini juga akan dilakukan pertukaran kursi begitu ya, prosesi pertukaran kursi antara Presiden dan Wakil Presiden yang lama kepada Presiden dan juga Wakil Presiden yang baru. Ini menjadi simbol bahwa ada perpindahan
pemerintahan yang baru. Nah, kita akan pantau bersama Cindy nanti bagaimana prosesi pengucapan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang akan berlangsung pada Minggu 20 Oktober mendatang. Kembali ke studio. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Silitonga melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Jakarta.